Pernah nggak kalian nggak sengaja menyinggung orang lain? Ini jujur ya, pengalaman dan pengamatan saya pribadi. Tapi semenjak era teknologi semakin berkembang, saya itu ngerasa kalau orang-orang itu jadi sensitif. Jadi mudah tersinggung. Mungkin karena stres ya. Dan ditambah gadget itu mengurangi skill kita dalam bersosialisasi. Kadang saya ini punya niatan baik, tapi orang lain menangkapnya dengan negatif dan malah tersinggung. Dan reaksinya pun bervariasi. Ada yang biasa, jadi defensif, dan ada juga yang ekstrim, langsung ngajak konflik. Padahal kan saya niatnya baik. Dan kalaupun menyinggung mereka, itu kan nggak sengaja. Mungkin kita bisa biasa aja kalau menyinggung stranger atau orang asing yang nggak sengaja kita singgung. Tapi kalau orang terdekat kita, keluarga kita misalnya, pasangan kita, bos kita, atau teman kita, Oke, kita mulai masuk ke materi ya. Jadi dari pekerjaan saya sebagai konsultan bisnis, saya ini sudah bertemu dengan berbagai macam orang. Dan dari pertemuan-pertemuan itu, saya mendapatkan banyak sekali ilmu tentang cara berkomunikasi dan membangun hubungan. Ditambah juga ilmu tentang mengenalkan satu pihak dengan pihak lainnya. Tapi dari pengalaman-pengalaman itu, tetap masih ada aja kejadian di mana orang lain tersinggung. Dan ini tuh cukup tricky. Karena suatu hal yang menyinggung bagi si A, belum tentu menyinggung bagi si B. Jadi beda-beda, dan kita nggak bisa tahu pasti apa aja yang bakal menyinggung orang yang sedang kita hadapi kan? Jadi, daripada terlalu berhati-hati dalam berkomunikasi, dan akhirnya malah apa yang ingin kamu komunikasikan itu gagal, kita akan belajar tentang apa yang bisa kita lakukan, seandainya kita tidak sengaja menyinggung orang lain. Kita tidak bisa memprediksi apa yang membuat orang lain tersinggung. Tapi biasanya orang lain tersinggung karena ucapan atau perilaku kita. Mungkin aja ucapan atau perilaku kita itu mengingatkan dia tentang peristiwa di masa lalunya yang menyakitkan. Dan dia jadi takut bahwa mungkin saja peristiwa itu akan terjadi lagi. Atau memang dia lagi stres saja, jadinya sensitif. Oke, jadi ketika kita menyinggung orang lain, kita itu tidak boleh denial. Gitu doang baper. Atau terlalu kaget dan shock bahwa hal yang menurut kita itu biasa aja bisa bikin dia semarah itu. Yang harus kita lakukan adalah menerima bahwa kita sudah menyinggung dia. Lalu kita mencoba memahami apa sih yang bikin dia tersinggung. Dan mencoba untuk tidak mengulangi hal tersebut. Lalu seandainya dia itu orang terdekat kita harus mau merubah pandangan kita. Katakanlah, kamu menyinggung pasanganmu. Kalian udah pacaran 5 tahun dan kamu kaget. Karena baru pertama ini ngelihat dia semarah itu karena hal yang kecil, hal yang sepele. Ketika itu terjadi, bukan berarti pasanganmu berubah. Karena memang, meski kita sudah kenal bertahun-tahun dengan seseorang, bukan berarti kita bisa memahami luar dalam dari orang itu. Contohnya ya, orang tuamu itu, meski udah kenal kamu puluhan tahun, tapi tetap juga nggak bisa memahami kamu kan? Oke, lanjut. Jadi bukan berarti dia udah berubah, tapi anggaplah itu sisi lainnya yang baru kelihatan, yang baru muncul. Lalu cobalah untuk memahami. Bukannya malah kita melakukan pembelaan dan menyerang balik dengan alasan-alasan yang meski alasan itu benar. Orang yang kita singgung itu menjadi defensif karena merasa kita menyerang dia. Yang padahal nggak sekalipun kita ada niatan untuk menyerang. Defensif itu adalah suatu jenis ekspresi negatif, dan yang dibutuhkan ekspresi negatif adalah pemahaman dan empati. Gunanya adalah untuk meluruskan kesalahpahaman kita dengan orang yang kita hadapi. Lalu setelah kita meluruskan kesalahpahaman itu, kita bisa melakukan langkah terakhir, yaitu memberikan kepastian pada dia bahwa kita tidak sedang menyerang dia. Jadi kita tidak perlu memberikan terlalu banyak penjelasan dan pembenaran dari perilaku kita. Kita hanya perlu memberikan mereka kepastian bahwa kita tidak sedang menyerang mereka, dan kita akan berusaha untuk tidak melakukan hal itu lagi. Nah, tapi gitu aja kadang nggak cukup untuk membuat orang yang kita singgung berhenti berperilaku defensif. Tipsnya adalah,
setelah kita memberi kepastian pada dia, kita barengi atau kita ikuti dengan perubahan perilaku kita. Karena terkadang, kata-kata doang itu nggak cukup. Kita juga perlu menunjukkan aksi bahwa kita bersungguh-sungguh. Oke, jadi kalian yang nggak enakan dan bingung ketika tidak sengaja menyinggung orang lain, bisa melakukan cara yang saya ajarkan tadi. Gitu aja, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.